Selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kita di sepanjang hari kerja kita sampai tiba pada sore hari ini. Kita berjumpa kembali dalam pembahasan renungan sekolah sahabat dari gereja kami, Gereja Masih Advent Hari ke-7 Sidang Jemaat Jesudipuro. Sebelum kita memulai pelajaran kita ini, terlebih dahulu mari kita mengundang Roh Kudus untuk menjamah hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan kepada kami di sepanjang satu hari kerja kami sampai tiba pada sore hari ini. Kami pulang ke rumah kami masing-masing, bertemu dengan keluarga kami dengan suatu sukacita. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu melalui pelajaran renungan sekolah sahabat di hari Senin ini. Kiranya Tuhan membukai hati dan pikiran kami melalui Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mengerti kasih Bapa, kasih Yesus Kristus dan kasih Roh Kudus dalam kehidupan dan kerohanian kami. Terima kasih Bapa atas berkat kasih karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat ini di dalam satu minggu ini kita akan mempelajari mengenai apa? Bebas untuk beristirahat. Dan sebagaimana ayat hafalan dikatakan di sini di dalam Mazmur 27 ayat 1, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Di dalam pelajaran hari Senin dikatakan apa? Pengobatan di sumbernya. Banyak permasalahan di dunia ini pada saat ini, sakit penyakit yang banyak. Dan pada saat ini saudara-saudara, timbul lagi suatu masalah di dalam kehidupan di dunia ini, yaitu apa? Virus corona atau COVID-19. Kita tahu saat ini bagaimana situasinya atau bagaimana keadaannya saat ini, kita pun semakin gemetar dan semakin takut. Tetapi yakin dan percayalah, Tuhan akan membukakan jalan yang terbaik bagi kita. Dan Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Sebagaimana dikatakan di sini apa? Pengobatan di sumbernya. Sebenarnya banyak penyakit timbul di dunia ini atau di dalam diri kita. Sebenarnya bukan karena penyakitnya itu, tetapi sumber yang membawa penyakit itu ke dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan Yesus Kristus. Dia mengobati orang lumpuh itu adalah pada sumbernya. Pengobatan di sumbernya dikatakan apa? Si orang lumpuh telah diturunkan ke hadapan Yesus. Dan semua mata tertuju pada Yesus. Apakah dia akan memilih untuk menyembuhkan seorang yang sudah jelas berdosa? Apakah dia akan mengucapkan sepatah kata untuk menegur penyakitnya? Di dalam Markus 2, 5 ayat 12 dikatakan apa? Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sering permasalahan di dalam kehidupan kita atau sakit penyakit yang ada Pak, yang menimpa diri kita bukan karena penyakitnya, tetapi adalah awal sumbernya, sumber masalahnya. Dunia pada saat ini sedang dilanda oleh virus corona. Banyak kesaksian-kesaksian yang kita dengar. Pada saat mereka dikatakan positif virus corona, mengidap virus di dalam tubuh mereka, itu sudah awal drop dari perasaan mereka. Dan inilah awal sumbernya sehingga penyakit itu dapat menjalar ke seluruh tubuhnya. Begitu juga dengan ini yang dialami pada saat ini. Karena kita sering tidak menyadari suatu penyakit
sampai kita melihat gejalanya. Kita sering menganggap penyakit itu hanya sebagai gejalanya saja. Kita berpikir bahwa menghilangkan gejala berarti penyembuhan. Yesus mendekati penyakit secara berbeda. Dia mengetahui akar dari semua penderitaan dan penyakit dan ingin mengobati ini dulu. Dalam kasus ini si orang lumpuh, ahli-ahli segera mengobati dampak penyakitnya yang jelas. Yesus langsung menuju ke akar masalah yang paling mengganggu orang itu. Si orang lumpuh merasakan beban rasa bersalah dan keterpisahannya dari Allah lebih berat dari penyakitnya. Sementara seseorang yang berserah di dalam Tuhan mampu menanggung penderitaan fisik apapun yang mungkin menimpanya di dunia yang sakit dosa ini. Maka Yesus langsung menuju ke akarnya dan menawarkan pengampunan terlebih dahulu. Para pemimpin agama terkejut ketika mendengar Yesus mengucapkan pengampunan sebagai jawaban atas tuduhan mereka yang tak terucapkan. Yesus mengajukan pertanyaan. Bicara umumnya murah, tetapi tidak ketika Allah berbicara. Dengan firman Tuhan yang berkuasa, semua hal menjadi ada. Meskipun pengampunan bukanlah sesuatu yang biasa kita lihat, itu mahal. Pengampunan mengorbankan nyawa anak Allah di kayu salib. Yang lainnya tambahan untuk menunjukkan kekuatan dan realitas pengampunan. Yesus kemudian memilih untuk menyembuhkan orang lumpuh. Allah ingin menyembuhkan kita di dalam lebih dulu, dan kadang-kadang Dia memilih untuk membawa kepada kita kesembuhan fisik segera. Seperti dengan si orang lumpuh, atau kadang-kadang kita harus menunggu pagi kebangkitan untuk mengalami penyembuhan fisik. Bagaimanapun juga, juru selamat kita menginginkan kita untuk dapat beristirahat dalam kepastian dan kasih karunia serta pengampunannya bahkan sekarang, bahkan di tengah-tengah penderitaan kita. Memang di minggu yang lalu kita mempelajari bagaimana pengampunan. Pada saat ini pun tidak luput juga dari pengampunan. Pada prinsipnya di sini adalah kita harus sama seperti Yesus melihat permasalahan itu pada akarnya, dan mungkin dari hal itulah kita menyadari dan minta penyembuhan dari Yesus Kristus melalui pengampunan, dan dosa kita pun yang seberat apapun Tuhan dapat mengampuni. Tuhan memberkati kita. Amin.